Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul semua pada sore hari ini dalam perkuliahan pembelajaran bahasa Arab MI. Yang terhormat Ibu Hayati Nufus SPMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Arab, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini dan mendengarkan presentasi yang akan saya bawakan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul pembelajaran kalam. Oke. Dalam pembelajaran kalam, sebelum kita masuk ke step-step selanjutnya, ada baiknya kita pahami dulu pengertian dari kalam sendiri. Jadi, kalam secara bahasa artinya ucapan atau perkataan. Secara istilah, kalam adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan secara lisan dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Dengan kata lain, kalam merupakan bentuk komunikasi aktif yang harus dikuasai dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertiannya, kita ketahui juga tujuan dari pembelajaran kalam sendiri. Di sini saya punya tujuan utama pembelajaran kalam itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Arab. Yang kedua, ada melatih pengucapan yang benar sesuai dengan kaidah bahasa. Yang ketiga, menumbuhkan percaya diri dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, mengembangkan komunikasi dua arah secara efektif. Selanjutnya, setelah kita ketahui tujuan pembelajarannya, kalam sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, ada kalam tahmidi, seperti salam dan perkenalan. Yang kedua, ada kalam ta'abiri, yaitu ungkapan untuk menyampaikan ide atau pendapat. Selanjutnya, yang ketiga, ada kalam hiwari, yaitu percakapan atau dialog. Yang keempat, ada kalam imlan, yaitu menceritakan pengalaman atau narasi secara lisan. Dan setiap jenis memiliki tujuan dan latihan yang berbeda-beda tentunya, dan metode penerapan pada jenjang yang berbeda-beda juga. Selanjutnya ada metode pembelajaran kalam. Ayo, Tan. Oke, selanjutnya metode pembelajaran kalam. Dalam mengajarkan kalam atau berbicara dalam bahasa Arab itu ada beberapa metode. Yang pertama, ada metode imitasi atau at-taqlid, di mana siswa menirukan ucapan gurunya. Tujuannya sendiri adalah untuk melatih pelafalan yang benar dan membiasakan telinga mendengar bahasa Arab. Contohnya, saya mengucapkan perkenalan. Nggak usah salam aja. Assalamualaikum, terus anak-anak ikut. Assalamualaikum. Nah, itu contoh metode at-taqlid atau metode imitasi, di mana peserta didik menirukan ucapan gurunya. Yang kedua, ada metode drill atau at-tadrib, di mana latihan berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan berbicara. Tujuannya untuk menguatkan memori lisan dan membiasakan struktur bahasa yang benar. Selanjutnya ada metode dialog atau al-hiwar. Dialog kan berarti dua arah ya, berarti ada dua orang yang berbicara gitu. Selanjutnya ada metode cerita atau al-kisah. Yang kelima ada metode bermain peran atau at-tamsil.
dua itu biasanya tidak mungkin langsung ditanam. Kalau mau tanya di kelas ibu harus pakai sekarang ya, rusak kan? Ya kan bisa ditanya lagi, ya kan pernah kita izin kalau gitu. Yang ada mungkin jangan masuk kelasnya lagi. Jadi ya sesuai tingkatan saja dan sesuai metode pembelajaran gurunya. Gurunya juga kan harus berarti bisa membaca apa ya? Iya, membaca kemampuan muridnya, gitu ya. Dapat diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima oleh saudara Dimas dan teman-teman sekalian. Dan jika ada ingin yang memberikan tambahan, dipersilahkan. Atau yang memberikan sanggahan, saya persilahkan. Tidak ada. Oke, jadi kalau oke, baik. Mau cendol kering. Di dalam pembelajaran bahasa Arab, di situ ada tantangan dalam pembelajaran kalam, yaitu yang pertama rasa malu atau kurang percaya diri. Data cuma ada satu ini saya, dan ini dia punya tantangan itu di rasa malu atau kurang percaya diri misalnya. Bagaimana seorang siswa ini, siswa SMA SMP ya, SD. Nah, bagaimana seorang siswa tidak sangat kekurangan sekali terkait dengan dia punya rasa malu, rasa keberanian, kemudian rasa percaya diri sangat kurang sekali. Nah, kira-kira metode apa? Kan begini, seorang pendidik ini kan banyak cara ya, banyak cara memberikan motivasi terhadap ngomong seperti itu. Sabar dulu. Ini kasih panggil sedikit berarti. Begini, poin saja. Kira-kira solusi atau cara bagaimana untuk seorang siswa ini membuktikan potensinya kemana gitu. Oke, baik. Siap. Kemudian peran seorang pendidik ini dia berikan apa solusi atau kemampuan apa untuk seorang siswa tadi itu berperan penting untuk membuktikan potensinya. Kemudian tadi dia jelaskan itu apa yang metode pembelajaran kelas di situ. Nah, kira-kira ya itu ya betul itu kan. Kemudian kira-kira kalau yang tidak dia bisa mengucapkan hasil itu. Nah, itu kira-kira bagaimana nih? Saya dulu. Saya kembali. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Dari pertanyaan yang bagaimana solusinya atau strategi seorang guru untuk membangkitkan kepercayaan diri seorang peserta didik. Oke. Tadi sebenarnya sudah terjawab sendiri ya. Memberikan motivasi. Terus anak-anak peserta didik itu biasanya paling suka sama ujian. Paling suka dipuji sama gurunya. Jadi
Dan saran saya persilahkan kepada saudara kami. Pertanyaan luar biasa, terima kasih.